Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Priyatna Fatur Rahman, MPM 10219515, kelas C3, Prodi Akuntansi. Sini saya sedikit akan menjelaskan tentang materi Marifatul Quran. Kalamullah, apa itu kalamullah? Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni lafaz, ucapan, murakab, tersusun, mufid memberi faedah, dan bil wadli dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah, firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Sejarah Al-Quran. Turunnya Al-Quran, Nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadi dan dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah Nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan Nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan penggangguan terhadap Al-Quran. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW hingga dapat kita baca sekarang ini. Menurut Zarqani, itu turun dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfudz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfudz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit. Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325 huruf. Surah pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Surah yang terakhir turun adalah Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada, haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, ia wafat. Siapapun tidak akan mendapat membuat padaanan Al-Quran. Mengimani Al-Quran menjadi hal yang wajib bagi seorang muslim. Pengumpulan Al-Quran. Dalam penulisan Al-Quran, kita mengenai istilah jamu Al-Quran, pengumpulan Al-Quran yang mempunyai 2 pengertian, yaitu Al-Hifzu, menghafal, dan Al-Kitabah, menulis, yakni menulis Al-Quran pada benda-benda yang dapat ditulis. Kata pengumpulan dalam arti penghafalan dalam proses ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyemanyamkan wahyu yang diturunkan ke dalam lubuk hati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses penulisan Al-Quran. Rasmu Al-Quran terdiri dari beberapa tahapan atau masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, dan pada masa setelah Khulafaur Rasyidin. Masa Nabi Muhammad SAW.
Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, al-jamu ufis sadu Rasulullah ya umat, menyukai wahyu dan senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Nabi Muhammad SAW adalah hafiz penghafal Al-Quran pertama dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya, sebagai bentuk kecintaan mereka kepada pokok agama dan sumber risalah. Setiap kali Rasulullah menerima wahyu pada sahabat langsung menghafalnya di luar kepala. Yang kedua, al-jamu ufis sutur. Selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Bila ayat turun, beliau memerintahkan mereka menuliskan dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surah, sehingga penulisan pada lembaran itu membantu penghafalan di dalam hati. Proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW sangatlah sederhana. Mereka menggunakan alat tulis sederhana dan berupa lontaran kayu, pelepah kurma, tulang belulang, dan tempat lainnya. Masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada masa pemerintahan Abu Bakar, terjadilah Jam'ul Quran, yaitu pengumpulan naskah atau maksurib Al-Quran yang susunan surah-surahnya menurut riwayat masih berdasarkan pada turunnya wahyu hasbi tartibi nuzul. Usaha pengumpulan tulisan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar terjadi setelah perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Peperangan tersebut mengakibatkan 70 orang sahabat penghafal Al-Quran syahid. Peperangan tersebut mengakibatkan 70 orang sahabat penghafal Al-Quran syahid. Kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran karena para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam medan perang. Lalu Umar bin Khattab menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber, baik yang tersimpan di dalam hafalan maupun tertulis. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadilah perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab, sehingga menyebabkan umat Islam bukan hanya terdiri dari bangsa Arab saja, Ajami. Salah satu dampak yang terjadi adalah ketika mereka membaca Al-Quran, karena bahasa asli mereka bukan bahasa Arab. Fenomena ini dianggap secara cerdas oleh salah seorang sahabat yang juga sebagai panglima perang pasukan muslim yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman. Inisiatif Utsman bin Affan untuk menyatukan penulisan Al-Quran tampaknya sangat beralasan, betapa tidak menurut beberapa riwayat perbedaan cara membaca Al-Quran pada saat itu sudah pada titik yang menyebabkan umat Islam saling menyalahkan dan pada ujungnya terjadi perselisihan antara mereka. Masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini Al-Quran mulai dalam tahap penyempurnaan dalam penulisan. Mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan tidak memiliki harakat dan tanda titik sehingga dapat dibaca dengan salah satu qiraat yang tujuh. Setelah banyak orang non-Arab memeluk Islam, mereka merasa kesulitan membaca mushaf yang tidak berharakat dan bertitik itu. Pada masa Khalifah Abdul Malik, ketika memadai mushaf ini telah dimaklumi para sarjana muslim terkemuka saat itu, dan pada karena itu pula penyempurnaan mulai segera dilakukan. Upaya penyempurnaan itu tidak berlangsung sekaligus, tapi bertahap dan dilakukan oleh setiap generasi sampai abad akhir. Secara bahasa, kata mujizat aja yaujuji ijaz mujijun, lawan dari qudroh mampu. Kata mujizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak lain berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa
yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian, kerasulan, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Definisi mukjizat menurut utama perkara yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa didatangi, yang tidak bisa ditiru, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Syarat-syarat mukjizat menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat. Yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh terbelahnya lautan, terbelahnya bulan, atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh terbitnya matahari dari sebelah barat, datangnya siang setelah malam, atau sebaliknya tongkat jadi ular, memancarnya air dari jari-jari. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariah atau dakwah seperti air jadi minyak terjadi karena adanya penentang seperti Muslimah. Yang kelima, seorang tidak dapat menentangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Unsur mukjizat diantaranya adalah yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Aspek hukum: hukum akidah, hukum akhlak, hukum syariat. Asmaul Quran: yang pertama Alkitab, yang kedua petunjuk cahaya, yang keempat ruh, yang kelima obat, yang keenam kebenaran, yang ketujuh penerangan, yang kedelapan pelajaran, yang kesembilan berita gembira, yang kesepuluh Az-Zikra, yang kesebelas Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil, yang 12 rahmat. Fungsi Al-Quran sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melemahkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang meragukan kenabian kerasulannya. Selain itu, fungsi Al-Quran yang tidak kalah penting adalah sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW dan bukti bahwa semua ayatnya benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai bukti kedua fungsinya yang terakhir paling tidak ada 2 aspek dalam Al-Quran itu sendiri. Isi kandungannya yang sangat lengkap dan sempurna, keindahan bahasa dan ketelitian redaksinya, kebenaran berita-beritanya, goibnya, isyarat-isyarat ilmiahnya. Sekian dari saya. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.